Halo, assalamualaikum dulur. Kembali bersama saya Silvio Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips ataupun tutorial ya, modif SOCL 506 untuk tegangan rendah gitu, atau untuk tegangan ya sekitar 32 volt dari trafo ya, atau di bawahnya gitu. Karena ada beberapa dulur-dulur yang ngerakit SOCL itu tegangannya pakai tegangan rendah ya, dan katanya si suaranya itu serak gitu, dan terus juga kurang bisa maksimal gitu. Nah, di video kali ini saya akan kasih tutorialnya supaya walaupun di tegangan rendah di bawah 32 volt, si SOCL ini dia bisa tetap bekerja dengan optimal dan juga suaranya tetap enak dan juga tidak serak gitu. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa videonya, silahkan subscribe. Bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, lur ya, kita lanjut ke videonya. Jadi sini saya sudah ada kit SOCL 504 lur ya, dan ini masih standar. Dan untuk penggantian komponennya itu ada beberapa komponen yang harus kita ganti lur ya, untuk menyesuaikan dengan tegangan yang kita pakai gitu. Jadi SOCL ini kalau dia disuplai 45 ya, 45 dari trafo, itu suaranya enak gitu, dan tidak perlu modif ya untuk kitnya, karena sudah bisa. Tapi untuk 32 volt atau kurang dari itu, maka kadang suaranya itu serak gitu, dan enggak loss suaranya itu ya, karena kurang tegangan sih gitu, lebih tepatnya karena kurang tegangan, jadi suaranya nggak bisa jernih gitu. Nah, lalu untuk penggantiannya sendiri seperti apa, silahkan disimak lur ya. Untuk penggantiannya sendiri sebenarnya sangat mudah. Untuk yang pertama, dulur ganti untuk AirSound-nya ya, AirSound-nya di sini. Nah, di sini ada AirSound, dia 27 kilo ya, 27 kilo di paralel ini, 2 biji. Nah, ini kiri kanan ya, ini yang bagian min 2 biji, lalu ini yang kanan 2 biji juga. Nah, ini R27 kilo ini dia menurunkan tegangan lur ya, dari tegangan utama itu diturunkan menjadi 15 volt, karena di sini ada dioda zener 15 volt ya, untuk mensuplai IC ini, IC DC Servo TL071. Jadi si IC ini dia membutuhkan tegangan 15 volt simetris ya gitu. Jadi tegangan dari tegangan utama diturunkan menjadi 15 volt gitu. Nah, maka dari itu jika ini 27 kilo, saya rasa itu agak terlalu besar lor ya, bisa diturunkan menggunakan mungkin pakai ini ya, 12 kilo ya, 12 kilo di paralel ini. Untuk yang sebelah sini kiri dan kanan ini diganti ya, jadi pakai 12 kilo 2 biji gitu. Dan dulur-dulur juga nanti cek untuk tegangannya di sini gitu. Kalau misalkan tegangannya itu kurang dari 15 volt, ya itu diturunkan nilai ininya, nilai R di sini diturunkan gitu, supaya tegangan yang masuk ke sini ke IC itu tetap bisa 15 volt gitu, nggak kurang. Seperti itu lor ya. Jadi untuk penggantian pertamanya ada di situ. Lalu untuk penggantian keduanya ada di resistor gain ya. Nah, resistor gain di sini untuk yang standar itu pakai 47 kilo ya, 47K. Nah, resistor gain ini bisa dulur-dulur ganti diturunkan nilainya pakai 22 kilo ya, 22 kilo atau 15 kilo. Tujuannya supaya apa? Supaya gainnya itu gainnya itu turun. Soalnya supply yang kita gunakan itu kecil, jadi gainnya juga nggak boleh terlalu besar lor. Soalnya nanti suaranya jadi nggak bisa jernih, suaranya jadi serak gitu. Jadi gainnya ini diturunkan pakai 22K, kalau enggak pakai 15 kilo. Saya sarankan sih pakai 15 kilo ya, atau mungkin pakai 10 kilo gitu. Suaranya jadi kecil tapi bagus, nggak serak gitu, gainnya kecil. Seperti itu. Lalu untuk penggantian selanjutnya ada di TR ini, TR fast ini ya. Nah, TR fast di sini dia pakai KSE 340 kalau untuk bawaannya. Nah, ini dulur-dulur ganti pakai TIP 41 ya, TIP 41 tapi pemasangannya dibalik gitu, karena ini kan ECB lor ya.
Nah, kalau TIP 41 kan BCE dibalik gitu pemasangannya. Jadi nanti tulisan TIP-nya menghadap ke sana, ke bawah gitu. Jadi nanti suaranya supaya bisa jernih gitu. Soalnya kalau MCE ini ya, dia biasanya untuk TR dengan driver supply-nya itu yang tinggi gitu. Kalau di bawah 32 volt supply-nya pakai itu saja. TR fast-nya pakai TIP 41 karena TIP 41 itu kalau untuk tegangan rendah bagus, dia nggak akan serak suaranya. Tapi kalau untuk tegangan tinggi dia nggak kuat TIP 41 itu. Dia untuk batas tegangannya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi untuk driver yang disuplai dengan tegangan rendah sangat disarankan pakai TIP 41 saja supaya tidak serak. Tapi pakai TIP 41 nya yang bagus lur ya, yang ST, yang ori gitu, jangan pakai yang abal-abal, soalnya ini sangat vital. Kalau pakai TR yang jelek nanti malah jadi serak gitu, bahkan bisa jadi malah rusak suaranya atau bahkan malah nggak bunyi gitu. Soalnya ini sangat vital untuk di SOCL. TR fast ini sangat penting, jadi kalau bisa pakai TR TIP 41 yang ST atau yang ori yang bagus lah, istilahnya seperti itu. Nah, oke, lalu untuk penggantian selanjutnya dan untuk finalnya ya, kalau di bawah 32 volt untuk final saya sarankan cukup menggunakan satu set saja seperti ini ya. Ini saya pakai satu set, bisa pakai Toshiba, NJW, Sanken juga bisa, terserah. Yang penting untuk final nggak usah banyak-banyak. Kalau tegangan di bawah 32 volt pakai satu set TR final itu sudah sangat cukup dan sudah bagus gitu, dan nggak perlu di tap lur. Kalau final cuma satu set tegangan di bawah 32 volt nggak perlu di tap gitu, karena nanti sia-sia gitu, bahkan bisa menjadi si drivernya ini dia malah lebih lebih ngoyo ya kalau di tap gitu. Jadi ya kalau cuma final finalnya cuma satu set tegangan di bawah 32 volt nggak usah di tap gitu, cukup seperti ini saja, itu sudah sangat bagus lur. Dan ya mungkin seperti itu lur ya untuk penggantian beberapa komponennya. Jika sudah diterapkan nanti maka si kitnya ini bisa bekerja dengan optimal di tegangan rendah. Dan ini lur ya, saya hampir lupa, resistor di sini juga diganti. Nah, ini kan ada 3 resistor yang dijejer ini ya. Ini yang paling atas 15 kilo, 6K8 dan 560. Nah, ini resistor yang paling atas 15 kilo ini dulur-dulur ganti pakai 10 kilo ya. Pakai 10 kilo. Lalu yang 6K8 ini diganti pakai 4K7 gitu atau 2K2 bebas. Tapi saya lebih baik pakai 4K7 aja lah. Yang atas ini 10 kilo, lalu yang 6K8 diganti pakai 4K7 gitu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya biasnya itu bisa lebih optimal gitu. Jadi nanti suaranya nggak serak. Biasnya itu dia nggak kecil, biasnya tetap di batas optimal gitu. Soalnya bias ini tergantung juga sama supply gitu. Berpengaruh lah. Jadi resistor di sini diturunkan supaya nanti biasnya tetap optimal, biasnya nggak ikut turun gitu, nggak karena tegangannya yang turun ya gitu. Jadi mungkin itu lur ya untuk beberapa penggantian komponen untuk SOCL. Ini juga cara ini juga berlaku untuk 504 ya, tapi 504 kan nggak ada resistor ini, jadi nggak perlu diganti. Yang 27 kilo ini gitu nggak ada kan, jadi penggantiannya selain itu saja. Itu lur, jadi setelah diganti ya untuk beberapa komponennya, kit dulur-dulur SOCL dengan supply rendah itu bisa bekerja dengan optimal gitu. Jadi nanti suaranya bisa enak, nggak serak, dan juga suaranya juga tetap bisa bagus gitu. Soalnya kalau tegangannya itu kurang ya, biasanya driver itu kalau tegangan kurang dia suaranya akan serak gitu, terus nggak bisa optimal istilahnya, dan suaranya juga jelek kalau nggak kalau tegangannya kurang, seperti kurang setrum gitu. Nah itu ya lur, setelah setelah diganti dengan beberapa komponennya, saya rasa
akan lebih jos untuk driver dulur-dulur. Nah, ini untuk modif ini disarankan untuk tegangan 32 volt ya sampai 18 volt. Jadi maksimal 32 volt ke bawah gitu. Jadi ya bisa pakai 18 volt, 25 volt sampai 32 volt itu. Oke lor ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.